Kalau kita sudah sampai pada titik nadir, udah batas, sudah rock bottom, sudah rock bottom. Jadi kalau laut, danau, atau sungai, kalau sudah sampai di dasar yang batu, berarti sudah tidak ada pasir, tidak ada lumpur, semuanya sudah batu, habis. Kalau kita sudah merasa rock bottom, itu dia. Jangan meronta. Ini bukan teori karena saya sudah mengalaminya beberapa kali dalam kehidupan saya. Dia. Bahkan Anda sempat menyaksikan tuh 4 tahun yang lalu kalau nggak salah ada fitnah yang diluncurkan kepada saya dan saya kalau balas sekarang mereka yang masuk penjara. Tapi kita apa? Saya masih diam. Jadi waktu itu rame-rame diam. Yang dirugikan apa? Nama baik. Nama saya masih tetap baik. Bagi orang tidak baik, nama saya tidak baik. Kenapa? Karena pemilik nama saya adalah Tuhan. Jadi waktu fitnah datang, diam. Kenapa? Tuhanku sudah memuliakanku dengan kehidupan ini. Yang memberikan penghinaan, perendahan, nih teman-teman yang sekarang sedang dalam keadaan betul-betul tidak punya apa-apa. Yang memberikan keadaan itu kan Tuhan. Ingat, ya ingatnya, cara paling bagus adalah dalam diam itu Anda akan ingat, dulu Anda itu pernah mulia. Betul nggak Pak Imam? Betul, Pak. Waktu tidak punya uang, diam. Ingat dulu Anda punya uang. Kalau kita dihina, diam. Ingat dulu kita dimuliakan. Nah, berarti Tuhan itu sudah membuat kita merasakan kehidupan pada kelas-kelas yang tinggi. Sekarang kita sedang berada di bawah ini karena dulu kita lalai melihat ke bawah ini. Kita abaikan keperluan-keperluan kita menjadi orang yang baik ke orang-orang yang sedang menderita. Kita nyukurin, bahkan ada orang yang cari uangnya dengan memberitakan aib sesamanya. Kalau kita yang baik-baik saja sekarang mengalami keadaan sulit, bisa dibayangkan para pembenci, pemfitnah, penghujat, penghasut. Bukan kita dan Anda dan saya yang menentukan kapan, tetapi hukumnya jelas. Nah, daripada marah tentang yang lain, yang kita tuduh merugikan kita, keadaan yang melemahkan kehidupan kita, diam. Learn to be still. Yang tidak menderita pun, sekarang yang sedang tidak menderita pun, malam ini duduk. Learn to be still. Diam, damai. Di dalam kedamaian itu semuanya menjadi jelas. Bahwa dulu kita telah pernah dimuliakan. Gitu. Dan kalau diambil oleh Tuhan, tolong diingat ada 2 kata. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Berarti itu tidak berhenti pada diambil, karena berarti masih bisa diberikan kembali. Duduklah diam. Saya mau share ya. Pedihnya hati waktu sedih di fitnah itu ternyata indah sekali. Saya bisa duduk berapa kali ya? Dalam 4 tahun ini saya mungkin sudah 6 atau 8 kali umroh. Sejak negara api menyerang itu duduk di depan Ka'bah dalam hati yang merasa dizolimi oleh keadaan. Orang-orang kecil itu hanya digunakan sebagai sebab, tapi keadaan oleh Tuhan digunakan untuk menghukum saya, untuk memperingatkan saya.
Rasa sedih itu ternyata indah sekali karena doa-doa terbaik saya naik dari kesedihan yang dalam. Setelah kesedihan itu pergi, setelah saya diberikan kewenangan penuh secara hukum untuk menuntut balik dan menghukumnya, saya tidak ngurusi itu lagi. Kenapa? Itu bisa dilakukan nanti. Tapi yang sekarang saya merasa kehilangan adalah doa-doa saya tidak seindah waktu saya menderita, waktu sedih, waktu merasa Tuhanku mengapa engkau membiarkanku terluka. Jadi sahabat-sahabat saya yang sedang sedih malam ini, diam. Rasakan bahwa sesungguhnya kesedihan itu indah sekali. Anda tidak akan merasakan keindahan doa seperti saat ini. Begitu nanti Anda diselamatkan, amin. Diselamatkan, kenapa? Kan Anda sudah pernah diselamatkan. Kan nyaris dan keadaan yang sekarang kan bukan pertama kali. Sejarah ini berulang termasuk sejarah kesalahan Anda dan saya. Sejarah peringatan Tuhan terulang kepada Anda dan saya. Karena kita sudah pernah diselamatkan, sahabat-sahabat saya yang sedang sedih, merasa tidak ada kemungkinan baik lagi, bergembiralah, kita akan diselamatkan. Trust me. Kalau Anda tidak lebih tua dari saya, Anda harus percaya, kita akan diselamatkan. So God gives and God takes. Tuhan memberi dan Tuhan mengambil, and God can give again. And God can take again, and give again, and take again. But being given or taken, if it is by God, it's equally beautiful. Kalau kita diberi atau diambil lagi, diberi lagi, diambil lagi, diberi, diambil lagi. Selama itu diberi dan diambil oleh Tuhan, itu indah sekali. Bersabarlah, diam. Semoga keheningan itu menjadikan segalanya jelas. Lalu penyelamatan itu menjadi semakin dekat. Amin.